Halo teman-teman, selamat datang kembali di To Be More Learning Center. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah buku masih seputar stoikisme berjudul The Socrates Express, Menjaga Kewarasan di Tengah Ketidakpastian, yang ditulis oleh Eric Weiner, diterbitkan oleh Kanita. Bab kedua, bagaimana bertanya seperti Socrates. Pukul 10.47 di kereta api nomor 1311 dari Kyoto ke Athena. Rangkaian pemikiran. Suatu ungkapan biasa, klise, tapi klise yang bagus. Setiap pemikiran kita terhubung kepada pemikiran berikutnya. Ibarat gerbong-gerbong di kereta barang. Mereka bergantung satu sama lain untuk bergerak maju. Setiap pemikiran, baik itu tentang es krim sundae maupun fusi nuklir, didorong oleh pemikiran sebelumnya dan ditarik oleh pemikiran selanjutnya. Perasaan pun bergerak seperti kereta api. Perasaan murung yang sesekali merundungku seakan datang entah dari mana, tapi jika aku diam dan menyelidiki muasalnya, aku menemukan kausalitas tersembunyi. Kesedihanku itu dipicu oleh sebuah pikiran atau perasaan yang mendahuluinya. Dipicu oleh perkataan ibuku pada tahun 1982. Perasaan, seperti pikiran, tidak pernah muncul begitu saja. Selalu ada lokomotif yang menariknya. Aku memesan kue pastry dan kopi, dan rangkaian pemikiranku melambat. Aku tidak memikirkan dan tidak merasakan apapun. Aku tak sepenuhnya mati rasa. Aku tidak mengalami baik kebahagiaan, kesedihan maupun beragam perasaan lainnya di antara keduanya. Aku hampa dalam makna yang baik. Aku dibuai ayunan lembut kereta api ini. Jauh berbeda dari Amtrak yang penuh berisik, dan ketika aku menikmati kopiku, tak hanya rasanya tapi juga bagaimana cangkirnya yang hangat dan cukup berat bersarang di tanganku. Kecemasanku pun sejenak pergi. Aku menyaksikan atap-atap merah dan laut Lonia nan biru berlalu cepat, seakan mereka yang bergerak, bukan aku. Aku menerawang keluar jendela tanpa menatap sesuatu secara khusus, dan aku mulai bertanya-tanya. Aku bertanya-tanya, dua kata yang sederhana, tapi mengandung benih-benih segala filosofi, bahkan lebih. Semua penemuan besar dan terobosan pribadi dimulai dengan dua kata itu. Aku bertanya. Mungkin satu atau dua kali seumur hidupmu, jika beruntung, kau tak sengaja menemukan sebuah kalimat tak terduga. Begitu padat berisi makna, sampai-sampai membuatmu terpukau. Aku menemukan kalimat itu terkubur dalam sebuah buku kecil aneh berjudul The Heart of Philosophy, karya Jacob Needleman. Aneh karena waktu itu aku tidak tahu bahwa filsafat punya hati. Kukira filsafat semata-mata soal otak saja. Begini bunyi kalimat itu. Budaya kita cenderung terbiasa memecahkan masalah-masalahnya tanpa mengalami pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi, budaya kita cenderung terbiasa memecahkan masalah-masalahnya tanpa mengetahui pertanyaan-pertanyaannya. Kuletakkan buku itu dan kuulang-ulang kalimat tadi dalam benak. Aku tahu kalimat itu mengandung sebuah kebenaran penting. Tapi aku tidak tahu apa itu. Aku bingung. Bagaimana cara mengalami pertanyaan? Dan apa yang salah dengan memecahkan masalah? Beberapa pekan kemudian, kudapati diriku duduk di seberang pria yang menulis kalimat mendalam yang membingungkan itu. Jacob Needleman, profesor filsafat di San Francisco State University. Usia telah melambankan langkahnya. Suaranya berubah menjadi halus. Kulitnya menipis seperti kertas krep, tapi pikirannya masih cekatan. Jacob berpikir sebelum berbicara dan tak seperti kebanyakan profesor filsafat. Dia memakai kata-kata yang digunakan oleh manusia normal. Kata-kata seperti pertanyaan dan pengalaman. Namun, caranya memadukan kata-kata itu yang tidak normal. Saat kami duduk di beranda rumahnya yang menghadap Oakland Hills sambil menyesap teh Earl Grey,
dan air rendaman lemon, aku bertanya kepada Needleman dalam banyak kata, "Apa kau gila?" Kita menanyakan pertanyaan. Terkadang kita mengajukan pertanyaan. Mungkin kita bergelut dengan banyak pertanyaan. Kita tidak mengalami pertanyaan. Bahkan di California ini pun tidak. Needleman diam, lama sekali. Sangat lama sehingga aku takut dia tertidur. Akhirnya dia bergerak dan berbicara dengan suara amat pelan sampai-sampai aku harus mendekat sedikit untuk menyimaknya. Itu jarang terjadi, tetapi bukan mustahil. Sokrates mengalami pertanyaan. Tentu saja, Sokrates yang ajaib dan tak mungkin dihindari. Santo pelindung filsafat, raja pertanyaan. Sokrates tidak menciptakan pertanyaan, tapi dia mengubah cara kita dalam mengajukan pertanyaan. Dan karenanya mengubah jawaban-jawaban yang dihasilkan. Kau berpikir dan bertindak dalam cara berbeda karena Sokrates, walaupun kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Sokrates bukan lelaki yang mudah dikenal. Dia bertengger sangat tinggi di menara gading yang kita dirikan untuknya, sehingga nyaris tak terlihat. Dia hanya sebuah titik kecil, sebuah gagasan. Itu pun gagasan yang buram. Alangkah disayangkan, Sokrates bukan titik kecil. Dia bukan sebuah gagasan, dia manusia. Manusia yang bernapas, berjalan, buang air, bercinta, mengupil, minum anggur, dan menceritakan lelucon. Dia juga lelaki yang buruk rupa. Konon, dia lelaki paling buruk rupa di Athena. Hidungnya lebar dan pesek, bibirnya bundar tebal, perutnya buncit. Dia botak. Kedua matanya seperti mata kepiting, berjarak lebar satu sama lain, sehingga dia punya ruang pandang yang sangat lebar. Kita tidak tahu apakah pengetahuan Sokrates lebih banyak daripada warga Athena lainnya, tapi jelas pandangannya lebih luas. Sokrates makan sedikit, jarang mandi, dan selalu mengenakan pakaian lusuh yang sama. Dia berjalan tanpa alas kaki kemanapun, bahkan di tengah musim dingin, dan dengan gaya berjalan yang aneh, antara tertatih-tatih dan berlagak. Dia bisa bertahan berhari-hari tidak tidur, bisa minum tanpa mabuk. Dia mendengar suara-suara, satu suara sebenarnya. Sokrates menyebut suara itu demonnya. Ini bermula ketika aku masih kecil, dia menjelaskan, dalam sidang pengadilan atas tuduhan tidak beriman dan merusak kaum muda Athena. Sebuah suara, dan kapanpun suara itu berbicara, ia menjauhkanku dari sesuatu yang hendak kulakukan. Tapi ia tak pernah mendorongku untuk berbuat apa-apa. Jika dipadukan, penampilan aneh Sokrates dan gaya eksentriknya membuat kita bagaikan berasal dari dunia lain. Dia seolah-olah memasuki pembicaraan besar umat manusia dari luar, seperti dari planet lain, kata filsuf kontemporer Peter Kraft. Menurutku, hal ini berlaku juga bagi semua filsuf. Mereka memiliki kelihayan yang hampir mirip alien. Bahkan Markus, kaisar Roma, terasa seperti orang aneh. Diogenes, pendiri aliran sinisisme, filsuf yang paling eksentrik. Dia tinggal di dalam sebuah tong dan secara umum membuat trauma para penduduk Athena kuno yang budiman dengan tingkah asusilanya. Kelihayan ini masuk akal kecuali tindakan asusila di muka publik. Filsafat pada intinya mempertanyakan asumsi-asumsi, mengguncang kapal. Jarang sekali ada nahkoda yang membuat oleng kapal mereka sendiri. Bagi para nahkoda, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Tidak demikian halnya para filsuf, mereka orang asing, alien. Sokrates mempraktikkan dalam tanda kutip kebijaksanaan sinting, seperti yang ditemukan dalam tradisi yang sangat jauh berbeda. Buddhisme Tibet dan kekristenan, kebijaksanaan sinting memiliki landasan pemikiran bahwa jalan menuju kebijaksanaan itu berliku-liku. Kita harus berbelok ke kanan sebelum bisa berbelok ke kiri. Kebijaksanaan sinting berarti menyingkirkan norma-norma sosial dan meresikokan diri dikucilkan. Lebih buruk lagi, menyentak orang lain agar memahami. Terapi kejut sungguhan, tidak ada orang yang senang dikejutkan, dan kita seringkali meremehkan para praktisi kebijaksanaan sinting sebagai orang gila alih-alih bijaksana. Beginilah Alkasiabides, murid Sokrates, menggambarkan gurunya.
Dia akan berbicara tentang keledai, angkut, dan pandai besi, tukang sepatu dan penyamak, dan sepertinya selalu mengulang perihal itu saja, sehingga orang yang tak terbiasa dengan gayanya dan tidak begitu cepat menyerapnya pasti akan menganggap ceramahnya sebagai omong kosong paling konyol. Namun, Alcibiades menyimpulkan, habiskan waktu menyimak Sokrates dengan sungguh-sungguh dan kau akan menyadari ucapannya sama sekali bukan omong kosong. Ceramah ini, kata sang murid, hampir menyamai ceramah dewa. Sambil menuangkan teh ke cangkir, Jacob Needleman bercerita tentang pertanyaan pertama yang dia alami. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Jacob masih berusia 11 tahun. Dia dan kawannya, Elias Barkhordian, sedang duduk di sebuah tembok batu yang rendah di tempat tinggal mereka di Philadelphia, seperti yang biasa mereka lakukan beberapa kali dalam sepekan, bahkan hari-hari ketika tembok itu tertutup es dan salju. Elias, setahun lebih tua dari Jacob, bertubuh jangkung untuk anak seusianya, dengan wajah bundar besar dan mata hitam cemerlang. Kedua anak itu gemar berlama-lama merenungkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang berat tentang segalanya, mulai dari gerakan elektron sampai sifat mimpi. Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah rasa ingin tahu Jacob kecil. Tapi khusus pada hari itu, Elias mengajukan pertanyaan yang membuatnya tercengang. "Hei Jacob, siapakah yang menciptakan Tuhan?" Jacob ingat, dia menatap dahi lebar mulus Elias seolah-olah aku berusaha melihat isi otaknya. Dan menyadari bahwa ketika Elias menanyakan itu, dia tidak hanya menantangku, tapi juga menantang seluruh alam semesta. Pertanyaan ini mengalirkan perasaan bebas yang luar biasa ke dalam diriku. Dan aku ingat, aku berucap dalam hati, ini dia sahabat terbaikku. Jacob Needleman langsung terpikat oleh sukacita tak terduga dari menanyakan dan mengalami pertanyaan-pertanyaan besar. Kisah Sokrates mirip cerita Jacob. Latar belakangnya tentu berbeda. Jalanan Athena yang kejam, bukan Philadelphia, tapi jalurnya serupa. Ada perputaran ke arah baru yang tak disangka-sangka. Dan biang keladinya sama-sama seorang teman. Dalam kasus Sokrates, temannya seorang pemuda bernama Chaerephon. Suatu hari, Chaerephon mendatangi peramal orakel di Delphi dan mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. "Adakah orang di Athena ini yang lebih bijaksana daripada Sokrates?" "Tidak," jawab orakel. "Tidak ada." Ketika Chaerephon menyampaikan jawaban orakel itu kepada Sokrates, Sokrates sangat bingung. Tidak ada orang yang lebih bijaksana dari dirinya, mana mungkin. Dia hanya seorang pemahat batu yang tak tahu apa-apa. Namun para orakel tidak pernah salah, jadi Sokrates memutuskan untuk menyelidikinya. Dia mencegah dan mengajak bercakap-cakap para warga terpandang di Athena, dari penyair sampai jenderal. Sokrates kemudian menyadari bahwa orang-orang ini tidak bijaksana seperti yang mereka kira. Sang jenderal tidak bisa menjelaskan kepadanya apakah keberanian itu. Sang penyair tidak bisa mendefinisikan apa itu puisi. Kemanapun pergi, Sokrates menemukan orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Mungkin orakel benar, Sokrates menyimpulkan. Barangkali dirinya memang memiliki semacam kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Bagi Sokrates, ketidaktahuan terburuk itu ketidaktahuan yang menyamar sebagai pengetahuan. Ketidaktahuan yang luas dan jujur lebih baik ketimbang pengetahuan yang sempit dan meragukan. Pengenalan akan ketidaktahuan yang polos itu kenaifan baru yang menakjubkan. Demikian filsuf Karl Jaspers menyebutnya. Sumbangsih terbesar Sokrates bagi pencarian pengetahuan umat manusia, satu yang masih mendorong impuls filosofis hingga kini. Sokrates bukan filsuf pertama, ada banyak filsuf sebelum dia. Ada Pythagoras, Parmenides, Demokritus, dan Thales. Itu cuma segelintir di antaranya. Orang-orang ini mengarahkan pandang ke langit. Mereka berupaya menjabarkan kosmos, menembus misteri-misteri alam semesta.
Hasilnya beraneka ragam. Thales sangat brilian dalam banyak hal, meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari air. Seperti Socrates, para filsuf ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebagian besar pertanyaan mereka sekedar pertanyaan apa dan mengapa. Apa yang menyusun segala sesuatu? Mengapa bintang-bintang menghilang di siang hari? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak menarik bagi Socrates. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, pikirnya, dan karenanya menjadi tidak penting. Alam semesta mungkin menakjubkan, tapi alam semesta tidak pandai bercakap-cakap. Dan percakapanlah yang paling didambakan oleh Socrates. Setiap pertanyaan adalah seruan untuk memahami dunia, kata ahli kosmologi Carl Sagan. Socrates pasti setuju, meski tak sepenuhnya. Setiap pertanyaan itu seruan untuk memahami diri kita sendiri. Socrates tertarik pada pertanyaan bagaimana. Bagaimana agar hidupku lebih baik dan lebih bahagia, serta bermakna? Bagaimana aku bisa mempraktikkan keadilan? Bagaimana aku mengenal diriku sendiri? Socrates tidak mengerti mengapa warga Athena tidak lebih tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apalagi mereka sangat antusias terhadap kemajuan. Mulai dari cara yang lebih baik untuk membuat patung atau mempraktikkan demokrasi. Orang-orang Athena, menurut penilaian Socrates, bekerja tanpa kenal lelah memperbaiki segalanya, kecuali diri mereka sendiri. Ini harus diubah, pikirnya, dan dia menjadikan ini sebagai misi hidupnya. Hal ini menandai suatu pergeseran besar dalam filsafat. Filsafat bukan lagi spekulasi mengawang-awang tentang kosmos. Filsafat itu perkara kehidupanmu, dan bagaimana caranya memanfaatkan kehidupanmu dengan sebaik-baiknya. Filsafat dapat dipraktikkan, mutlak ada. Seperti kata politisi dan filsuf Romawi Cicero, Socrates adalah orang pertama yang menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah. Socrates tidak bersikap layaknya sikap para filsuf dalam bayangan kita. Dia tidak tertarik mengumpulkan pengikut. Ketika murid-murid bertanya tentang filsuf lain, Socrates dengan senang hati mengarahkan mereka. Dia tidak mewariskan batang tubuh ilmu, teori, atau doktrin. Dia tidak menerbitkan buku-buku tebal. Dia bahkan tidak pernah menulis satu kata pun. Kita mengenal Socrates hari ini berkat segelintir sumber-sumber kuno, terutama muridnya sendiri, yaitu Plato. Tak ada gagasan Socrates. Yang ada adalah cara berpikir Socrates. Socrates sangat mementingkan cara, bukan tujuan. Pada zaman sekarang, kita mengingat sang lalat pikat dari Athena. Ini bukan karena apa yang dia ketahui, tapi bagaimana dia berupaya mengetahuinya. Dia lebih peduli tentang metode ketimbang pengetahuan. Pengetahuan belum tentu bertahan melalui waktu. Metode bisa. Para sarjana menggunakan banyak istilah keren untuk menggambarkan metode Socrates, seperti dialektik, elenkus, penalaran induktif. Aku lebih menyukai istilah sederhana, percakapan. Filsafat dan mungkin tidak akan membuatku menyabet hadiah Nobel. Tapi ini benar, Socrates bercakap-cakap kepada orang-orang. Cuap-cuap yang tercerahkan, kata filsuf kontemporer Robert Solomon. Aku suka istilah ini. Istilah itu membuat filsafat membumi sekaligus meninggikan derajatnya. Kehidupan yang mendalam dan intens membutuhkan jarak. Kita harus mengambil langkah mundur dari diri sendiri demi memandang diri sendiri lebih jelas dan jernih. Cara terbaik untuk mencapai perspektif ini adalah melalui percakapan. Bagi Socrates, filsafat dan percakapan itu sama. Socrates berbincang-bincang kepada berbagai jenis orang, politisi, jenderal, pengrajin, juga perempuan, budak, dan anak-anak. Dia berbicara tentang berbagai topik, tapi hanya yang penting-penting. Socrates tidak begitu menyukai basa-basi. Dia tahu hidup itu begitu singkat dan sehingga dia tidak mau menyia-nyiakan sedetik pun waktunya untuk hal-hal sepele. Kita mempertimbangkan cara menjalani hidup yang terbaik, ujarnya, frustrasi kepada seorang sofis bernama Georgias. Pertanyaan apa yang lebih serius daripada ini?
bagi seseorang yang berakal sehat. Meskipun dia sangat menyukainya, aku rasa Sokrates memandang percakapan hanya sebagai alat. Semua cuap-cuap yang tercerahkan ini memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengenal diri sendiri. Dengan berbicara kepada orang lain, Sokrates belajar berbicara kepada dirinya sendiri. Filsafat barangkali seni mengajukan pertanyaan. Tapi apakah yang dimaksud dengan pertanyaan? Nah, pertanyaan seperti ini yang disukai Sokrates. Ambil satu kata yang semua orang ketahui, yang mereka pikir mereka ketahui, dan cermati, selidiki, ringkas dari berbagai sudut. Sorotkan sinar menyilaukan ke arahnya. Sekitar 24 abad telah berlalu sejak sang filsuf telanjang kaki asal Athena ini melangkahkan kaki di jalan-jalan kota yang kotor dan berliku, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita telah membuat banyak kemajuan sejak zaman itu. Sistem penyaluran air di dalam rumah, susu kacang almond, koneksi internet broadband, dan lain sebagainya. Kita telah menghabiskan lebih dari 2000 tahun untuk mengasah definisi-definisi kata. Kita juga cukup mahir melakukannya. Terlihat dari hampir setengah juta entry di dalam kamus Webster Third New International Dictionary. Kita tidak perlu mengotori jari dengan halaman-halaman, baik cetak maupun digital. Kita selalu bisa mengandalkan asisten pribadi kita yang setia, Siri, si asisten virtual. Halo Siri. Hai Erik. Aku mau bertanya. Tanyakanlah, kau akan mendapatkan jawabannya. Apa itu pertanyaan? Pertanyaan menarik, Erik. Kemudian hening. Tidak ada jawabannya. Aku mengibas-ngibaskan ponsel. Masih tak ada jawaban. Siri jelas berpikir bahwa aku sedang bermain-main dengan algoritmanya. Dan dia tidak terima. Aku mencoba pendekatan yang lebih harafiah. Siri, apa definisi pertanyaan? Kalimat yang disusun atau diekspresikan untuk memperoleh informasi. Ini akurat pikirku, tapi sayangnya sama sekali tidak lengkap. Sokrates tidak akan puas dengan jawaban Siri. Dia sangat mementingkan definisi. Pasti dia menilai bahwa jawaban Siri terlalu luas sekaligus terlalu sempit. Menurut definisi Siri, pertanyaan di mana kunci mobilku dan apa arti kehidupanku berada di tataran yang sama. Keduanya bertujuan untuk memperoleh semacam informasi, dan keduanya sulit dijawab, setidaknya di rumahku. Tapi informasi yang dicari sungguh-sungguh berbeda. Dapat dikatakan kedua pertanyaan itu berbeda jenisnya. Semakin besar suatu pertanyaan, semakin kita tidak tertarik mendengarkan jawaban yang hanya menyediakan informasi. Apa itu cinta? Mengapa ada kejahatan? Ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, bukan informasi yang kita inginkan, melainkan sesuatu yang lebih luas, yaitu makna. Pertanyaan tidak berjalan searah, ia bersifat sekurangnya dua arah. Ia mencari makna sekaligus mengungkapkannya. Mengajukan pertanyaan yang tepat kepada seseorang teman pada saat yang tepat merupakan tindakan kasih, cinta. Namun, kita terlalu sering melancarkan pertanyaan layaknya senjata, mengarahkannya untuk menyerang orang lain. Kau pikir siapa dirimu? Dan menyerang diri sendiri. Kenapa sih aku tidak becus melakukan semuanya? Juga menggunakannya sebagai alasan. Buat apa kalau hasilnya bakal sama? Dan kemudian sebagai pembenaran diri. Memangnya apa lagi yang bisa kulakukan? Pertanyaan bukan mata, melainkan jendela jiwa yang sebenarnya. Seperti kata Voltaire, cara terbaik menilai seseorang bukanlah dari jawaban dia yang dia berikan, melainkan dari pertanyaan yang ia ajukan. Jawaban Siri tidak memiliki keajaiban yang terkandung di dalam setiap pertanyaan bagus. Jenis pertanyaan yang dibayangkan Sokrates saat ia berkata, semua filosofi dimulai dari rasa ingin tahu. Keingintahuan, menurut Sokrates, bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Tidak seperti rambut pirang atau kulit pintik-pintik. Keingintahuan merupakan keterampilan yang didapat saat kita pelajari. Sokrates gigih menunjukkan caranya kepada kita. Wonder, keingintahuan, keheranan, dan ketakjuban. Kata yang sangat menakjubkan. Mustahil
untuk mengucapkannya keras-keras tanpa tersenyum tipis. Kata itu berasal dari bahasa Inggris kuno wonder, artinya hal menakjubkan, keajaiban, sesuatu yang mencengangkan. Pada suatu tahap, keingintahuan artinya mencari informasi ala Siri. Aku ingin tahu di mana aku bisa membeli coklat pahit. Pada tahap berikutnya, keingintahuan artinya menangguhkan pertanyaan-pertanyaan kita, setidaknya untuk sementara, dan hanya mengamati. Mengapa coklat Belgia unggulan ini yang dicampur garam laut dan kacang bisa membuat otakku menari dan hatiku bernyanyi? Saat kita mempertanyakan, kita terkungkung oleh topik yang ada. Pertanyaan apapun di luar topik tersebut dianggap mubazir, dan oleh karenanya kurang diterima. Misalnya, seorang pengacara yang ditegur hakim karena melenceng ke alur pertanyaan yang tidak substantif, atau siswa SMA yang ditegur gurunya karena menanyakan sesuatu di luar topik. Keingintahuan bersifat terbuka, dapat meluas. Keingintahuan merupakan ciri khas manusia. Itulah yang terjadi sejak manusia gua pertama ingin tahu apa yang terjadi jika dia menggosok-gosokkan dua ranting kayu atau menjatuhkan sebongkah batu di kepalanya. Kau tak mungkin tahu jika tidak mencoba, dan kau tidak akan mencoba sebelum kau ingin tahu. Kita sering mencampur adukan keingintahuan kita dengan rasa penasaran. Ya, keduanya mampu membantu menumpas sikap apatis, tapi dengan cara yang berbeda. Keingintahuan bersifat personal, sedangkan penasaran tidak. Kau bisa penasaran tanpa melibatkan emosi. Kau bisa bertanya tanpa melibatkan emosi. Kau tidak bisa merasa ingin tahu tanpa melibatkan emosi. Penasaran itu tidak bisa diam. Sewaktu-waktu siap mengejar objek mentereng berikutnya yang muncul. Keingintahuan tidak demikian. Ia tidak mau pergi. Keingintahuan merupakan penasaran yang sedang bersantai. Kaki-kakinya berselonjoran, gelas minuman di tangannya. Keingintahuan tidak pernah mengejar objek yang mentereng. Keingintahuan tidak pernah menjerumuskan siapa-siapa. Keingintahuan membutuhkan waktu, seperti hidangan lezat atau kencan seru. Keingintahuan tak bisa diburu-buru. Itulah sebabnya Sokrates tidak pernah tergesa-gesa dalam percakapan. Dia terus bertahan meskipun lawan bicaranya mulai lelah dan jengkel. Sokrates adalah ahli terapi kejiwaan pertama di dunia. Dia cenderung menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tidak seperti ahli terapi kejiwaan, Sokrates tidak memasang tarif per jam. Dia tidak pernah menagih sekoin dharma pun untuk sesinya, dan tak pernah mengucapkan, sayangnya waktu kita sudah habis, walau dia selalu punya waktu. Bahkan di saat sendirian, Sokrates senang berdiam lama-lama. Demikian menurut seorang kawannya di simposium. Sokrates terkadang diam dan berdiri dimanapun dia berada. Seorang kawan lainnya menuturkan kisah yang lebih aneh lagi, yang terjadi ketika mereka berdua menjadi prajurit dalam pertempuran Potidaya. Pada suatu fajar, dia mulai memikirkan sesuatu. Berdiri diam di suatu tempat sambil merenung. Dan ketika tidak menemukan solusi, dia tidak beranjak tapi tetap berdiri dan bertanya-tanya. Tengah hari, orang-orang menyadari ini sambil terheran-heran sendiri, kata mereka. Sokrates sudah berdiri sejak fajar karena memikirkan sesuatu. Akhirnya begitu malam tiba, beberapa orang Ionia mengangkut tempat tidur mereka untuk tidur di tengah udara sejuk, sambil melihat apakah Sokrates akan berdiri semalaman. Sokrates berdiri sampai fajar datang kembali dan matahari terbit. Kemudian dia memanjatkan doa kepada sang mentari lalu pergi. Filsafat yang baik itu filsafat yang lambat. Ludwig menyebut profesinya obat lambat dan menyarankan pada filsuf saling menyapa dengan kalimat pelan-pelan saja. Kurasa itu ide bagus, bukan hanya untuk para filsuf melainkan untuk kita semua, daripada menyapa dengan semoga harimu menyenangkan atau ungkapan-ungkapan hampa sejenis itu. Mari kita saling menyapa dengan pelan-pelan saja atau tak perlu tergesa-gesa. Ucapan kalimat seru ini sering-sering. Mungkin kita akan benar-benar mampu menurunkan kecepatan. Menurutku, pada tingkat tertentu, kita telah mengetahui manfaat kognitif dari memperlambat diri. Saat sesuatu membuat kita berhenti dan berpikir, kita menyebutnya membuat kita terdiam sejenak.
Terdiam sejenak bukan suatu kesalahan atau kegagalan fungsi. Terdiam sejenak tidak berarti tergagap atau tersendat. Ia bukan kekosongan, melainkan sesuatu yang belum terlihat. Benih pemikiran. Setiap jeda perlu berisi kemungkinan lahirnya pemahaman dari keingintahuan. Bersambung ke bab 2, bagian 2.